Puji Tuhan, saya kalau menyampaikan sesuatu itu selalu dari hubungan saya dengan Tuhan. Saya bukan mau sok-sokan, hubungan Pak Yulas apa manis dengan Tuhan. Ya selalu saya minta itu ya. Tahun 2019, ya ini udah mau menjelang masuk ke tahun 2020, Maret itu ditetapkan oleh pemerintah satu masa virus corona ya. Saudara masih ingat ya, di bulan Maret. Ingat itu ya. Nah, sebelum kejadian itu, di 2019, mau masuk 2020, Tuhan memberi sesuatu dalam hati saya, dan pesan ini saya sampaikan kepada saudara adalah begini, saudara dalam berdoa meminta sesuatu, berdoalah untuk hatimu. Ini pesannya. Saya nggak tahu nih maksud yang sesungguhnya nanti terjadi apa. Ini yang saya sampaikan, mulai dari tahun 2019 akhir, masuk tahun 2020. Kalau saudara berdoa, pasti terjadi sesuatu. Kita berharap keadaan yang berubah. Kalau keadaan yang nggak berubah, pasti ada yang berubah adalah hatimu yang berubah. Ini kan pesannya, kalau saudara masih ingat. Saya katakan, doakan hatimu, supaya hatimu menentukan keadaan. Kalau saudara doakan keadaan, supaya keadaan itu jadi baik, sesuai harapan, maka keadaan itu akan menguasai hatimu. Tangkap ini. Dan pesan Tuhan itu jelas, kuat, dan saya sampaikan. Ayo berdoa, pasti terjadi sesuatu. Pasti saudara harapnya apa? Keadaan berubah, pandemi cepat berlalu. Tapi waktu saya sampaikan itu, belum ada pandemi. Ya keadaan jadi baik, kita sih berharap seperti itu. Ya. Nah saya katakan, saya tekankan, kalau keadaan tidak berubah, apa yang berubah? Hatimu yang berubah. Saudara harus yakini itu. Doa mengubah segala sesuatu. Nah, ini akhirnya masuk tahun 2020 terjadilah virus, muncullah virus corona mulai dari Desember dan masuk di Indonesia itu saya masih ingat di bulan Maret, hanya oleh karena tersiar berita ada 1 atau 2 orang di daerah mana, Depok ya kalau nggak salah ya, wah terdetek kena virus, gempar satu Indonesia. Akhirnya kita nggak bisa beribadah lagi di tempat ini. Saya masih ingat di bulan Maret tahun 2020. Masih ingat itu? Nah, apa yang saya sampaikan itu jadi berguna. Kalau saudara mendoakan keadaan, maka keadaan akan menguasai hatimu. Saya masih ingat waktu itu, saya itu jadi rajin nonton ANTV, pengen tahu perkembangannya, yang terjangkit, yang terpapar udah berapa ya. Dan pemerintah sedang mengadakan mau lockdown, semi-lockdown lah, inilah itu terjadi pertentangan tuh. Tiap hari yang saya nonton adalah TV One. Wah, hari ini berapa ya? Besok berapa ya? Nah, kalau saudara mendoakan keadaan, maka keadaan itu, kok tambah naik ya? Keadaan itu akan menguasai hatimu. Saudara susah bahagia. Makanya di tahun 2019 menjelang 2020, Tuhan memberi satu pesan, ayo doakan hati. Coba keluarkan dulu ini. Amsal 4 ayat 23, ayo. Saudara, kita harus menjaga hati, doakan hati. Ayo keluarin dong. Coba diajarkan, ya. Amsal 4 ayat 23. Nah, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau ini hatimu, saudara harus menganggap hatimu itu seperti yang gampang pecah. Saudara harus jaga begitu hati-hati. Nah, ini pesan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Dan masuk tahun 2022, saya selalu berdoa, Tuhan, berkati hati saya, girangkan hati saya, buat hati saya gembira oleh karena Tuhan. Itu aja yang saya minta. Saudara boleh ikut doa saya, karena saya menjaga hati saya. Supaya bukan mobil baru itu yang membuat saya gembira, tetapi Tuhan. Tangkap ini. Ketika saudara berdoa, Tuhan, gembirakan hati saya oleh karena Engkau. Buat hati saya itu girang karena Tuhan. Penuhi hati saya penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus.
mobil yang tadi saya cerita, itu hanya akibat. Karena firman Tuhan, sudah tahu lah ya, di Mazmur 37 ayat 4, ayo cepat keluarkan. Sebenarnya saya nggak mau menyampaikan ini. Firman-Nya berkata apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mantap gak? Nah, kalau saya berdoa masuk tahun 2022 selalu gitu. Begitu bangun tidur, Tuhan girangkan hati saya oleh karena Engkau. Buat hati saya bergembira karena Tuhan. Keluarkan coba itu, Mazmur 37 ayat 4. Penuhi hati saya sukacita oleh Roh Kudus. Biar aku hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Bukan oleh karena mobil yang baru kebeli. Rumah yang baru kebeli. Itu hanya akibat ketika engkau bergembira karena Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika engkau berdoa minta Tuhan girangkan hati saya, buat hati saya gembira karena Engkau, seluruh doamu sudah tercakup di sini. Oke, saya kasih ilustrasi begini. Kalau saudara mendoakan hati, supaya hatimu yang menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai hati. Jadi kalau selama ini saudara berdoa supaya keadaan berubah sesuai harapan, sesuai dengan keinginanmu, maka keadaan akan menguasai hatimu. Saya kasih satu cerita ya. Ada satu raja nih ya, zaman dulu ya. Zaman dulu sebelum kambing berbulu, istilahnya begitulah. Dulu sekali ada seorang raja yang begitu bijak dan cinta rakyatnya. Jadi dia selalu akan mengadakan satu kunjungan ke rakyat-rakyat sambil menyamar sebagai rakyat biasa. Keliling-keliling kampung gitu ya. Nah, satu hari ketika raja yang baik hati ini mau berkunjung ke satu desa, dia berpakaian seperti rakyat biasa. Waktu jalan, ternyata dia terantuk batu kakinya. Sehingga luka kakinya menyebabkan dia tidak bisa melangkah dengan baik. Ya, anggaplah tidak bisa berjalan selama 3 hari. Waduh, saya nggak bisa belusukan lagi nih, kata raja. Nah, karena dia punya kuasa, dia memerintahkan menterinya, begini perintahnya. Buat jalan di seluruh negeri kerajaannya, tolong dilapisin dengan kulit seluruh jalan. Supaya kaki saya tidak terantuk batu. Sehingga saya bisa melakukan aktivitas saya, ya menyamar, mengunjungi, belusukan ke rakyat. Wah, saudara bisa bayangkan. Jalan di satu kerajaan itu harus dilapisi dengan kulit. Berapa banyak itu, berapa ratus ribu diperlukan binatang yang dikorbankan. Misalnya kerbau, sapi, untuk ambil kulitnya, untuk melapisi jalan. Saudara bisa bayangkan. Nah, akhirnya raja berunding dengan menteri, dan ada menteri yang penuh dengan hikmat. Ya, hikmat nih, kecerdasan. Yang dari Tuhan lah, anggap begitu. Berkata begini, Baginda, kalau jalan yang dilapisi dengan kulit itu memerlukan biaya yang begitu besar dan waktu bertahun-tahun. Jadi bagaimana? Kata raja. Jadi begini aja, Baginda. Bagaimana kalau kaki Baginda yang dilapisi oleh kulit? Nah, itulah terciptanya sepatu kulit. Kurang lebih begitu. Rajanya mikir, iya juga ya. Ngapain jalanannya yang dilapisi oleh kulit, tetapi kaki Baginda yang dilapisi kulit. Sudah nangkep ini enggak? Hatimu yang harus dilapisi oleh kulit, yang dipelihara, yang dijaga. Kalau saudara bayangkan keputusan raja yang pertama, seluruh jalan di negerinya lapisin kulit, saudara bisa bayangkan. Artinya apa? Keadaan sekeliling saudara harus lapisin dia dengan apa gitu ya. Saudara bisa celaka 12. Saudara nangkep ini. Pesan Tuhannya jelas gak? Makanya saya katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan hati-hati, hatimu menentukan jalanmu. Itu bahasa Indonesia sehari-harinya. Oke, tadi udah bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Saudara